Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vidya Sinta Bilkis dengan NPM 2117051029 dari kelas B dengan program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep program, eksekusi program, dan set instruksi dalam rangka memenuhi tugas mengantar organisasi komputer. Baiklah kita mulai. Di sini kita mulai dari apa itu program ya. Program adalah rangkaian instruksi-instruksi pada bahasa komputer yang disusun dengan sistematis dan logis menurut Sugiono tahun 2005 pada halaman 21. Berdasarkan KBBI, program komputer adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Jadi intinya program itu adalah sebuah instruksi yang secara khusus dibuat untuk melakukan fungsi tertentu dalam komputer itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada fungsi dari program. Fungsi program itu yang pertama ada mengatur hubungan antar hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang kedua, mengidentifikasi program. Yang ketiga, menghubungkan antara program dengan hardware. Dan yang keempat, menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis program. Jenis-jenis program ini ada 4. Yang pertama adalah sistem operasi, kedua program utility, yang ketiga program aplikasi, dan keempat adalah bahasa pemrograman. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari setiap program ini ya. Jadi sistem operasi itu apa, program utility itu apa gitu, dan selanjutnya. Jadi sistem operasi pertama, sistem operasi sendiri adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sebenarnya sistem operasi ini adalah penghubung antara komputer dengan pengguna komputer gitu ya teman-teman. Contohnya sistem operasi yang biasa kita temui adalah Microsoft Windows, Linux, Android atau iOS gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada program utility. Program utility ini adalah suatu software untuk membantu jalannya proses komputer atau suatu paket program. Perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer atau sistem. Jadi kan ini fungsinya itu untuk membantu jalannya proses komputer atau suatu paket program. Contoh dari program utility ini misalnya itu aplikasi pengolah kata gitu ya teman. Misalnya kayak kalau bawaan tuh misalnya Notepad gitu. Kemudian ada juga antivirus seperti itu atau package manager gitu juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada program aplikasi. Program aplikasi ini berfungsi untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Ya, kalian pasti udah tahu ya, misalnya ada aplikasi untuk menghitung rumus ini atau misalnya aplikasi untuk menentukan berat badan ideal gitu ya teman-teman. Kemudian bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini merupakan suatu paket program yang khusus diciptakan untuk membuat golongan software lainnya. Golongan bahasa pemrograman itu terdiri dari 3, yaitu high level language, middle level language, dan low level language. Kalau high level language itu biasanya dia kayak bahasa mesin gitu ya teman-teman. Jadi yang susah dimengerti kayak biner, assembly gitu ya. Kalau middle level language itu contohnya bahasa C. Kalau low level language itu kayak C++, kemudian maaf terbalik. Jadi kalau high level language itu tuh misalnya kayak C++, Python, Java dan segala macam. Kalau middle level language itu bahasa C. Kalau low level language itu kayak assembly dan biner gitu. Selanjutnya eksekusi program. Eksekusi program ini kan tadi kan kita tahu ya bahwa sebuah program itu tersusun atas instruksi-instruksi. Nah, instruksi-instruksi itu untuk melakukan fungsi tertentu. Makanya eksekusi program itu sama dengan eksekusi instruksi-instruksi penyusun program tersebut.
Kita lihat langsung contohnya. Di sini ada eksekusi program, penjelasan di sebelah sini. Untuk step 1, di sini control unit mengambil data 1940 di main memory dengan alamat 300 ditaruh di CPU register dengan PC counter berisikan alamat instruksi 300. Selanjutnya ke step kedua, itu control unit mengambil data 0003 di main memory dengan alamat 940 ditaruh di akumulator dengan PC counter berisikan alamat instruksi 300. Yang step ketiga ini control unit mengambil data 5941 di main memory dengan alamat 301 di replace di CPU register dengan PC counter berisikan alamat instruksi 301. Dan untuk step keempat, penjelasannya di akumulator data 0003 ditambah dengan data 0002 di alamat 941 sehingga jumlah data menjadi 005 di akumulator dengan PC counter beralamatkan instruksi 301. Kemudian step yang kelima, di sini kemudian data 2941 di main memory dengan alamat 302 oleh control unit akan dikirim ke CPU register PC counter berisikan alamat instruksi 302. Dan yang terakhir, step terakhir di sini dari akumulator oleh control unit data 005 dibawa ke main memory ke alamat 941, data di replace yang tadinya 0002 menjadi 0005 dengan PC counter alamat instruksi 302. Nah, gambarnya ada di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke set instruksi. Nah, jadi set instruksi ini atau biasa kita sebut instruction set architecture atau ICA, ACA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU, serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opcode atau operation code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut instruksi mesin karena berisi sekumpulan kode biner. Jadi, set instruksi ini adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang ada di CPU. Jadi instruksinya itu banyak gitu ya teman-teman. Makanya dinamain set instruksi gitu kan. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen dari set instruksi sendiri. Yang pertama itu ada operation code. Operation code ini berisi mengenai perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operand atau operasi matematika tertentu. Kedua ada search operand reference, yaitu instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand atau operasi matematika. Dan yang ketiga itu ada result operand reference, yaitu hasil dari operand yang dijalankan. Dan yang keempat ini next instruction reference, yaitu bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Jadi ini kayak sebenarnya itu kayak tahapan-tahapan gitu. Ini kan menentukan, kemudian ini melibatkan, ini hasil, dan ini baru menginformasikan gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada format instruksi. Format instruksi itu suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Jadi kayak gini, opcode, operand reference, dan operand reference gitu ya teman-teman. Lanjut, yang terakhir di sini kita punya jenis-jenis set instruksi. Jenis-jenis set instruksi itu ada data processing yaitu arithmetic dan logic instruction, data storage yaitu memory instruction, kemudian data movement itu input output instruction atau perintah input output, control yaitu test and bridge instruction. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.